Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risdayanti dengan NIM 220303668, mahasiswi program studi teknologi hasil pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Dalam video ini saya akan membahas sedikit tentang tanaman fungsional yang kaya akan manfaat dan sudah banyak terbukti secara ilmiah, yaitu kayu manis atau Cinnamomum burmani. Jadi kayu manis itu merupakan salah satu tanaman rempah yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Kayu manis dibudidayakan untuk diambil kulit kayunya untuk digunakan sebagai bumbu masakan. Tumbuhan kayu manis merupakan spesies dari genus Cinnamomum dengan famili Lauraceae, berupa tumbuhan berkayu yang umumnya dikenal sebagai rempah-rempah. Kulit kayu manis memiliki bau yang khas, banyak digunakan untuk berbagai keperluan seperti penyedap rasa makanan atau kue. Jadi, kayu manis ini juga dapat menjadi sumber antioksidan karena mengandung banyak senyawa seperti eugenol, saproleh, sinemaldehid, tanin, dan kalsium oksalat. Tapi komponen utama dari kayu manis ini berasal dari golongan fenilpropanoid, yaitu sinamaldehid, sinamal asetat, dan sinamal alkohol. Yang ketiganya dapat diubah menjadi asam sinamat melalui proses oksidasi dan hidrolisis. Menurut penelitian Aldubier tahun 2015 menyebutkan bahwa komponen kimia terbesar pada kayu manis adalah alkohol, sinamat kumarin, asam sinamat, sinamaldehid, antosinin, dan minyak asiri dengan kandungan gula, protein, lemak sederhana, pektin, dan lainnya. Tetapi, menurut penelitian Ervina dan teman-teman tahun 2016 menyatakan bahwa hasil ekstraksi kulit batang Cinnamomum burmani mengandung senyawa antioksidan utama berupa polifenol, polifenol atau tanin atau flavonoid, dan minyak aksiri golongan fenol. Kandungan utama minyak aksiri kayu manis adalah senyawa sinamaldehid dan eugenol. Pada penelitian Wan dan teman-temannya pada tahun 2009, dalam Hasan 2011 menyebutkan bahwa komponen mayor minyak aksiri yang terkandung pada daun Cinnamomum burmani adalah transinamaldehid, yaitu sebanyak 60,17%, eugenol 17,2%, dan kumarin 13,39%. Selanjutnya ada kandungan antioksidan pada kayu manis. Jadi pada jurnal pengaruh penambahan kayu manis terhadap antioksidan dan kadar gula total minuman fungsional Sechan dan daun stevia sebagai alternatif minuman bagi penderita diabetes mellitus tipe 2. Pada uji bahan baku, kayu manis ini mempunyai aktivitas antioksidan yang paling rendah dibandingkan Sechan dan daun stevia, yakni cuma 14,36%, sedangkan Sechan dan daun stevia sebanyak 60,03% dan 89,52%. Hasil tersebut tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa aktivitas antioksidan kayu manis itu sebesar 45,42%. Hal ini dapat disebabkan karena adanya perbedaan jenis dan bagian kayu manis yang digunakan. Kayu manis bagian kulit rantai mempunyai aktivitas antioksidan paling tinggi dibandingkan dengan bagian kulit dahan dan kulit batang. Penelitian terdahulu juga menyebutkan bahwa menurunnya aktivitas antioksidan yang terjadi selama pengolahan disebabkan oleh suhu yang tinggi serta lamanya perebusan. Pemanasan dapat mempercepat oksidasi antioksidan yang terkandung dalam suatu bahan. Kegunaan kayu manis ini bagi tubuh yaitu menurut penelitian Hastuti dan Rustanti tahun 2014, jenis kandungan antioksidan pada kayu manis yaitu sinamaldehid. Jadi sinamaldehid ini merupakan fitokimia yang paling dominan pada kayu manis, yang dimana sinamaldehid ini berperan sebagai antioksidan dengan menghambat aldose
reduktase, yaitu enzim yang berperan pada jalur poliol sehingga pembentukan stres oksidatif terhambat. Sehingga demikian, upaya peningkatan asupan antioksidan sangat diperlukan agar dapat meminimalisir stres oksidatif sehingga dapat mencegah komplikasi pada diabetes mellitus. Ini menurut jurnal Hastuti dan Ninik Rustanti. Selanjutnya itu menurut Bandara dan teman-temannya menyebutkan bahwa sinamon memiliki kemampuan antimikroba, antifungi, antivirus, antioksidan, antitumor, penurunan tekanan darah, kolesterol, dan memiliki senyawa rendah lemak. Jadi, senyawa eugenol dan sinamaldehid ini memiliki potensi sebagai antibakteri dan antibiofilm. Selanjutnya ada penambahan kayu manis dalam formulasi minuman fungsional dengan kombinasi bahan lain. Diketahui dapat meningkatkan senyawa fitokimia seperti pada penelitian Yasir dan teman-teman pada tahun 2019 yang mengkombinasikan teh daun binaon dan kayu manis dengan konsentrasi 40%. Dilaporkan meningkatkan senyawa fitokimia alkaloid, saponin, flavonoid, steroid, triterpenoid, dan fenolik yang merupakan senyawa yang berperan dalam aktivitas antidiabetes serta dapat meningkatkan cita rasa, aroma, dan warna yang lebih disukai oleh penulis. Namun masih terdapat rasa astringensi dari kayu manis. Untuk cara mengolah dan mengkonsumsinya itu, yang pertama kita harus membuat serbuk kayu manis. Jadi untuk membuat serbuk kayu manis itu dimulai dari pemotongan kayu manis yang kering menjadi ukuran kecil, kemudian dilakukan proses penumbukan agar kayu manis tidak terlalu berukuran besar saat dihancurkan melalui blender. Setelah kayu manis ditumbuk, dilakukan penyangrai selama waktu yang telah ditentukan. Lalu setelah dilakukan proses penyangkaian, kayu manis diblender dan diayak dengan ayakan 60 ms. Waktu proses penyangkaian kayu manis dibedakan menjadi 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Untuk cara mengkonsumsinya itu dibuat menjadi teh. Jadi untuk mengkonsumsinya itu adalah pembuatan. Jadi kayu manis ini akan dibuat menjadi minuman fungsional, yang dimana serbuk kayu manis yang telah melakukan proses pengolahan itu dimasukkan ke dalam kantong celup atau tea bag. Untuk cara penyeduhannya itu dengan menggunakan air sebanyak 200 ml air hangat dengan suhu 50 derajat Celcius selama 5 menit. Baik, sekian presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.